Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan virtual praktik ibadah dan tahfidz pada sesi pertemuan pertama pada kesempatan hari ini. Langsung saja akan saya sampaikan tata tertib perkuliahan daring praktik ibadah dan tahfidz. Yang pertama, perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan media berbasis dalam jaringan atau daring, dalam hal ini menggunakan Smooth Virtual Class dan atau media lain. Apabila Smooth Virtual Class mengalami kendala teknis selama masih status kondisi pandemi COVID-19 dan atau menggunakan metode lain sesuai dengan petunjuk pejabat yang berwenang. Yang kedua, seluruh mahasiswa atau mahasiswi wajib mengikuti kegiatan perkuliahan tersebut dan mengerjakan seluruh tugas yang diberikan. Ini adalah merupakan suatu proses dari kegiatan perkuliahan yang wajib teman-teman mahasiswa dan mahasiswi laksanakan agar apa? Tercapai tujuan dari proses perkuliahan tersebut. Yang ketiga, mahasiswa atau mahasiswi wajib menjunjung tinggi etika dan sopan santun dalam kegiatan perkuliahan daring, baik dari aspek komunikasi maupun yang lainnya. Karena ini sangat penting, teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi adalah calon-calon pendidik yang kelak akan menjadi teladan bagi peserta didik teman-teman nanti. Yang keempat, apabila diperlukan konsultasi dengan dosen mengenai perkuliahan, mahasiswa atau mahasiswi hanya diperbolehkan menghubungi dosen di hari dan jam kerja. Nah, yang kelima, apabila ada informasi penting di luar perkuliahan akan disampaikan melalui WA Group. Dan yang terakhir, yang keenam, mahasiswa atau mahasiswi wajib menjunjung tinggi Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian, setelah kegiatan perkuliahan, nanti yang terakhir akan ada yang namanya evaluasi ataupun penilaian. Nah, penilaian ini saya akan membagi menjadi 4. Yang pertama, kehadiran atau absensi sebesar 20%. Tugas dan etika 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Yang perlu digarisbawahi, nah teman-teman harus memperhatikan betul dan sungguh-sungguh mengenai kehadiran. Karena apa? Kehadiran atau absensi yang kurang dari 75%, maka tidak akan mendapatkan nilai di akhir semester. Dan saya tidak akan melaksanakan remedial maupun memberi tugas lain apabila absensi tersebut kurang dari 75%, alias dengan kata lain, dengan terpaksa teman-teman tidak lulus. Yang selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan tata cara ibadah serta mampu menghafalkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tentunya teman-teman sudah terbiasa dalam beribadah, karena ibadah ini apa? Kegiatan sehari-hari yang teman-teman lakukan, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Berikutnya adalah materi praktik ibadah dan tahfidz. Yang pertama, bersuci. Bersuci ini adalah toharoh, baik itu dari jenisnya dan tata caranya. Yang kedua, tata cara sholat. Yang ketiga, sholat sunnah. Yang keempat, kewajiban terhadap jenazah, baik mulai dari memandikan, mengkafani,
mensolati, kemudian memakamkan. Nah, yang kelima, zikir dan doa. Yang keenam, khutbah dan ceramah keagamaan. Yang ketujuh, hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Kautsar. Yang kedelapan, hafalan surat Al-Ma'un sampai surat At-Takatsur. Yang kesembilan, hafalan surat Al-Qari'ah sampai surat Al-Bayyinah. Yang kesepuluh, hafalan surat Al-Qadr sampai surat Al-Alaq. Yang ke-11, hafalan surat At-Tin sampai surat Ad-Duha. Dan yang terakhir, yang ke-12, hafalan surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Sumber pustaka yang saya gunakan yang pertama adalah Muhammad Zuhri. Ini terjemahan dari Juz Amma. Yang kedua, Muhammad Rifai mengenai risalah tuntunan sholat. Ataupun nanti teman-teman bisa menggunakan sumber-sumber yang lain yang tentunya relevan dengan mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Di samping itu juga pustaka pendukung juga saya gunakan. Yang pertama kitab Safinatun Najah, kemudian kitab Fathul Qorib, yang ketiga kitab Kifayatul Ahyar, dan yang keempat kitab-kitab klasik atau buku lain yang berkaitan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Mata kuliah ini kan mata kuliah praktikum, Pak. Bagaimana implementasinya dalam pembelajaran daring? Ini jawabannya. Teman-teman mahasiswa tugasnya adalah membuat video praktikum ibadah sesuai bahasan yang akan diulas pada pertemuan selanjutnya. Video tersebut berisi deskripsi teori dari materi dan praktek. Video itu dikirim ke email saya paling lambat 3 hari sebelum perkuliahan berlangsung. Untuk tahfidz, insya Allah akan dilaksanakan pada pertemuan setelah mid semester. Nah, apabila memungkinkan nanti menggunakan sistem tatap muka. Tapi kalau tidak memungkinkan, mau tidak mau kita akan menggunakan media lain semacam video call. Nah, nanti tentunya akan menggunakan metode atau cara yang benar-benar valid. Nah, itu. Demikian dari saya. Saya berharap teman-teman sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan perkuliahan praktik ibadah dan tahfidz pada semester ini. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata penyampaian yang kurang berkenan, saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.